Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah sekalian, semoga Allah meridai kita semua. Pembicaraan kita masih tentang asrarus salat, rahasia salat. Seperti yang selalu kita baca dalam salat, surat Al-Fatihah tentang Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin yang masyhur kita baca dalam riwayat Asim, Maliki Yaumiddin. Meskipun ada riwayat yang membaca Maliki Yaumiddin, tapi kalau tidak tahu ilmunya Pak, jangan coba-coba membaca jadi imam. Maliki Yaumiddin. Orang kalau tidak tahu ilmunya, mak pendek mana? Padahal mat tabi'i Maliki Yaumiddin. Padahal belum pernah mempelajari riwayat. Berarti mengamalkan sesuatu tanpa ilmu hukumnya haram. Tidak boleh. Seperti biasa saja. Maliki Yaumiddin. Maka Al-Imam Al-Qayyim menyatakan wa qawluhu Maliki Yaumiddin. Ketika membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, kata Allah. Ini merupakan ubudiyatuh minadzulli wal inqiyad, bentuk peribadatan kepada Allah berupa azul, kerendahan diri, wal inqiyad, dan tunduk, rendah dan tunduk. Karena kita perlu menghayati, merenungi arti daripada Maliki Yaumiddin, yakni yang merajai pada hari agama. Allah adalah raja, segala raja. Pada hari kiamat nanti, pada hari penghisapan, seperti yang telah sering kita sampaikan, ketika terjadi hari kiamat, tiupan sangkakala yang pertama, tiupan yang mengagetkan. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang mematikan. Semua makhluk akan mati, termasuk juga malaikat. Ketika malaikat Israfil meniup trompet, semuanya mati. Manusia mati, binatang mati, malaikat juga mati. Yang tersisa 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, malaikat pencabut nyawa. Yang ditanya oleh Allah, malaikat pencabut nyawa, siapa lagi yang masih tersisa? Engkau ya Allah yang maha abadi.
Tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil peniup trompet, dan aku tukang cabut nyawa. Maka Allah memerintah cabut malaikat Jibril, dicabut. Ketika dicabut, jemaah sekalian berteriak dengan teriakan yang seandainya didengar oleh manusia, hancurlah manusia. Keras sekali. Dicabut satu persatu. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Siapa yang tersisa ya Allah? Engkau yang maha abadi dan aku ya Allah. Allah sendiri yang mencabut, malaikat tukang cabut nyawa. Berteriak dengan teriakan yang seandainya didengar oleh manusia, hancur kita. Kalau sudah mati malaikat pencabut nyawa, yang tersisa yang maha abadi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ana malikud dayyan, aku raja segala raja. Mana ainal muluk, ainal mutakabbirun. Mana raja itu? Mana orang yang makhluk yang sombong? Ini sudah mati Pak, tapi saja boleh. Yang tersisa yang abadi Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu Allah bangkitkan makhluk yang pertama, malaikat Israfil yang meniup trompet. Diperintah untuk meniup trompet yang ketiga kalinya dengan tiupan yang begitu panjang. Sama sih sebelumnya, tiupan pertama panjang juga, tiupan kedua panjang juga, yang ketiga panjang juga. Berapa lamanya Allah yang tahu. Cuman tiupan pertama ini Pak, ya, namanya nafkhatul faza', tiupan yang membuat orang kaget. Saking kagetnya Pak, jemaah sekalian, saking kagetnya, yauma yaj'alul wildana syiba, anak kecil rambutnya langsung putih, saking kagetnya. Kalau kita rambut putih punya pikiran, punya urusan Pak, putih. Ya, rambut putih itu memang karunia dari Allah. Jangan merasa mak lapote semir pacelang. Tidak boleh Pak. Semir hitam itu nggak boleh, unsur penipuan. Tapi yang dianjurkan selain warna hitam, isbigu kata Rasul, celup semir. Khaliful Yahud fa innahum la yasbighun. Berbeda dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak menyemir. Warnanya apa yang dibolehkan, yang dianjurkan? Selain warna hitam, pink boleh. Pink. Itu selain warna hitam. Mau kuning, mau merah. Cuman kalau disemir jangan separuh-separuh. Sini merah, sini enggak hitam, sini coklat, depan kuning. Jangan begitu Pak, tapi semuanya. Makanya ulama dahulu sering senang menyemir. Apalagi punya istri, semir rambut istri, merah, kuning, pink, jingga silahkan, senang suami. Tapi kalau hitam itu ada unsur penipuan. Ngakunya masih duda padahal istrinya 2. Gitu. Boleh, kelihatan masih muda padahal cucunya banyak. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan loh setiap tahun sekali minimal. Tapi tidak, siapa yang tidak mau tidak apa-apa. Kalau mau melaksanakan sunnah semacam ini jangan separuh-separuh. Cuma kadang orang tidak paham di masyarakat kita, mak bodoh ustadz asemir. Nah itu dia, karena ketidakpahaman terhadap hukum ini. Kembali kepada persoalan, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tiupan yang pertama membuat kaget. Anak kecil yang belum waktunya beruban langsung putih saking kagetnya. Wanita yang sedang menyusui bayinya langsung terlepas terjatuh saking kagetnya. Wanita yang hamil langsung keluar saking kagetnya. Tidak terbayang Pak, di dunia kadang ada orang kaget langsung rembi.
Ya sudah 9 bulan sih. 9 bulan entar ka jeding ningali pate. Langsung ke kore tempat waktunya melahirkan memang. Kalau ini belum waktu melahirkan, saking kagetnya keluar tiba-tiba. Itu tiupan yang pertama. Panjang tiupan itu Allah yang tahu berapa lamanya untuk membuat manusia kaget. Bumi berguncang seguncang-guncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi berguncang seguncang-guncangnya. Benih berak lentua mun gempa kan kita masih sempat lah lari, masih sempat nelpon kepada sanak kerabat, anak, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Tidak lama guncangan itu, paling berapa detik. Tapi saat itu bumi berguncang sekeras-kerasnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan berguncang keluar isinya. Apa isi bumi? Api, cairan magma yang begitu panas, dan itulah yang akan menjadi api neraka. Makanya ketika Rasul ditanya, di mana bumi neraka sekarang, jahanam? Ada di bawah bumi yang ketujuh. Berarti ada di inti bumi sekarang. Ya. Ada di inti bumi. Dalam banyak riwayat baik Rasul maupun sahabat dan tabi'in menyatakan inti bumi itu yang akan jadi api neraka suatu saat nanti. Makanya ketika terjadi gempa bumi di pegunungan, keluar isinya magma. Itu bukan intinya, Pak. Lahar panas itu. Belum intinya. Yang nanti pada hari kiamat akan Allah keluarkan, muntahkan, akan jadi api neraka. Dan bumi kita tidak lagi berbentuk bulat seperti sekarang. Bulatnya itu seperti bulat telur onta. Bentuknya oval bumi kita. Benih bunter badana balger atau globa yang dibikin. Tapi Quran menyatakan bulat seperti burung onta, agak lonjong. Kalau sudah terjadi kiamat, ya, maka Allah akan lipat-lipat bumi ini, kemudian Allah bentangkan kembali lurus. Tidak ada lagi pegunungan, tidak ada lagi lautan, tidak ada jurang, rata semua. Disitulah akan menjadi tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini tiupan pertama loh. Penggambaran sangat tidak bisa kita pikirkan. Bumi kalau berguncang masih kita bayangkan. Isinya keluar, muntahkan isinya, masih kita bayangkan. Bagaimana dengan langit? Idza samaa'un fatarat. Apabila langit terpecah. Kita lihat ke atas langit, bisa kita pegang? Enggak bisa, Pak. Mun bumi bisa kita injak. Kita bisa kali. Kita gali, tapi langit teguh, tak bisa teguh. Tapi nanti kata Allah, apabila langit terpecah. Kalau sudah langit terpecah, kata Nabi, akan meleleh seperti besi yang dibakar meleleh. Kan tak terbayang seperti apa itu langit pecah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang bertebaran, tidak lagi pada porosnya, pada tempatnya. Kita bisa melihat sekarang bulan di tempatnya berputar pelan-pelan ke arah barat. Bintang juga demikian. Tapi suatu saat nanti semuanya akan saling bertabrakan. Bahkan wa jumi'atis syams wal qamar, bulan dan matahari akan disatukan. Dan matahari kalau sudah kita dikumpulkan di padang mahsyar akan didekatkan di atas kepala kita. Panas yang begitu tidak bisa kita bayangkan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, panjang sebenarnya tentang proses hari kiamat tiupan pertama yang mengagetkan. Manusia posang, Mbak, lari ke barat, ditunggu malaikat di barat, dipentong.
lari ke timur, ditunggu malaikat di arah timur, pentumpul. Tidak bisa manusia lari. Maka manusia berkata, ainal mafar? Lari kemana kita? Tidak bisa. Ainal mafar? Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kepada Allah kalian akan kembali. Iya sekarang lopai ke kiamat. Aja gajian pun kiamat. Kiamat bodoh di Jakarta, kiamat. Bukan kiamat, yaumal kiamah. Aja gajian gitu, ben kiamat. Kiamah. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tiupan pertama, kedua. Kalau kedua tiupan yang mematikan. Setelah manusia kaget, begitu panjang dan dahsyat kaget itu, mereka yang menyaksikan hari kiamat adalah manusia terburuk di muka bumi. Karena mereka sudah tidak lagi beriman kepada Allah, bahkan tidak kenal kepadanya. Bahkan Nabi menyebut syirarun nas, seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyaksikan peristiwa hari kiamat. Baru setelah itu tiupan yang kedua, yaumul nafhatul maut. Tiupan yang membuat mati, semuanya mati. Terus termasuk juga yang dimatikan ruh. Ruh dimatikan. Ya. Ruh tadi dimatikan oleh Allah. Jadi ruh yang ada di alam barzah yang sekarang orang-orang sudah mati, ruhnya kan tidak mati, Pak. Belum mati. Karena ruh ada di alam barzah. Barzah itu pemisah dunia dan akhirat. Tapi sedikit merasakan kehidupan dunia, sedikit merasakan kehidupan akhirat. Hanya tidak bersama dunia dan tidak bersama akhirat. Dia kadang tahu ketika kita ziarah kubur, mereka mendengar salam kita, mendengar doa kita, tapi tidak bersama kita, Pak. Dan tidak bisa kita panggil itu ruh. Ada orang bisa memanggil ruh. Ruh itu tidak bisa kita atur, tidak bisa kita undang. Kalaupun toh berjumpa dengan ruh, kata Nabi, orang yang bermimpi. Karena ketika orang tidur, jiwanya dibawa oleh malaikat, dibawa terbang. Kadang berjumpa dengan ruh orang yang mati. Ketika berjumpa dengan orang yang sudah mati, ruhnya, apa yang diucapkannya kadang itu benar. Maka berjumpa dengan Rasul dalam keadaan tidur itu adalah benar. Kalau sekarang masih hidup, tapi nanti pada tiupan yang kedua, ruh tadi akan juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mati. Yang tersisa yang maha abadi Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiupan yang ketiga, dengan Allah bangkitkan lebih dahulu malaikat Israfil, tiupan yang akan membangkitkan termasuk ruh-ruh yang sebelumnya Allah simpan di trompet. Ketika tiupan yang ketiga, ruh tadi bertebaran, kembali bertumpu dengan jasad yang sebelumnya sudah hancur. Tiupan yang ketiga, jasad yang hancur kembali menjadi utuh. Bermula dari tulang ekor. Semua manusia punya tulang ekor, ibu. King tak boleh motak. Kalau motak kan lancing buntuk langsung nikah. Kita pendek, itu tidak hancur. Yang lain hancur, jadi kita hancur, gigi hancur, kepala kita hancur, tulang hancur. Yang tidak hancur tulang ekor kita. Dari situ kata Nabi bertumpu, terus menjadi utuh. Tiupan yang ketiga dimulai menjadi utuh tubuh manusia, dan ruh kembali bertumpu dengan jasad. Ketika bangun dari alam kubur, manusia bertanya, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang yang berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduhai celaka kita, siapa yang membangkitkan kita dari tidur ini?
mimar qadina dari tidur. Nanti dia merasa baru tidur, bangun tidur. Berarti tiupan yang kedua dimatikannya ruh, tiupan yang ketiga dibangkitkan lagi, dia baru merasa bangun tidur. Siapa yang mengatakan celaka kita? Ya wailana. Dalam tafsir dikatakan orang yang tidak beriman kepada Allah, dia bangun dan dia sadar sebentar lagi akan menghadapi Malik Yaumiddin, raja segala raja di hari agama dan penghisapan. Karena amal dan iman tidak dia kerjakan ketika di dunia, maka dia berkata, celaka kita. Siapa yang membangkitkan kita dari tidur? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi tidak dengan orang yang beriman. Bangun dari tidurnya dia berkata, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala, dan jujurlah, benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul dan utusan. Jadi orang beriman itu berbahagia, cerah, bangun tidur, bangkit dari kematian, ini yang dijanjikan Allah. Dia ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak beriman, rasa takutnya ada, celaka kita. Naudzubillah. Oleh karena itu, beruntung kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu selanjutnya tugas kita mempertahankan iman ini. Sebab jemaah sekalian, kalau kita tidak mempertahankan iman, kehidupan dunia yang keras seperti sekarang ini, kadang iman kita jual hanya sebungkus nasi dengan harga yang sangat murah. Kita jual iman dengan apa? Dengan dunia. Karena itu akhir zaman memang. Rasul mengingatkan, berhatilah kalian, karena akan datang suatu masa orang yang paginya beriman, sorenya sudah tidak beriman tuh. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Paginya iman kita sekarang, Pak. Saya beriman kepada Allah. Tapi karena dunia keras, bisa jadi nanti sore kita sudah tidak lagi beriman. Kita jual iman ini. Kita jual agama dengan dunia, dengan fatwa dan sebagainya. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sorenya beriman, paginya sudah menjadi kafir. Naudzubillah. Suma naudzubillah. Kehidupan akhir zaman begitu, Pak. Keras tantangannya. Makanya Nabi menyatakan begini dalam hadisnya. Aing tak keluar. Malaikat areng jering tak pelka Pak menggul. Ajaring sakuni. Sudah kalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu orang yang berpegang teguh dengan agama seperti orang yang menggenggam bara api. Ya'ti 'alan nas zaman fihinna, di saat itu, di zaman itu, al-qabid ala sunnah kal qabid al jamr. Orang yang menggenggam sunnah, menggenggam agama dan syariat Allah seperti menggenggam bara api, panas. Kalau kita tidak sabar, kita buang itu bara api. Sampai Rasul mengatakan orang yang menggenggam satu orang pahalanya sama dengan 50 orang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau dari kami? Bahkan 50 orang dari kalian, dari sahabat. Kenapa demikian? Ujian di akhir zaman lebih berat. Kalau kita tidak kuat, tidak sabar,
tidak bertahan, tidak teguh, maka kadang kita jual agama kita. Nauzubillah. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tentu efeknya pada kehidupan hari kiamat. Agama kalau sudah tidak kita pegang, lebih mementingkan dunia, maka pengadilan Allah yang akan kita rasakan. Mungkin di dunia, pengadilan dunia kan masih bisa kita reka, Pak ya. Kan begitu. Kata orang, hakim, hubungi aku kalau ingin menang. Di dunia, Pak. Di dunia. Di akhirat tidak begitu. Makanya pada ayat ketika kita membaca surat Al-Fatihah, dalam ayat Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari agama, pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Ubudiyatu minadz-dzulli wal inqiyad. Ini bentuk peribadatan, kerendahan diri kita dan tunduk kepada Allah. Wa qasdul adli wal qiyam bil qisti. Tujuannya adalah keadilan dan menegakkan keadilan itu. Agar manusia berpikir nanti akan ada hari pembalasan, pengisapan, pengadilan, Allah yang akan mengadili. Harus tunduk ketika di dunia. Kalau tidak adil di dunia, maka Allah akan membalasnya. Tujuannya adalah keadilan dan menegakkan keadilan. Wa kaffal 'abd nafsahu anil zulmi wal ma'asi, dan juga manusia agar menahan dirinya dari kezaliman dan kemaksiatan. Selalu berpikir, oleh karena itu wal yata'ammal ma tadammanathu min itsbatil ma'ad, agar merenung, berpikir apa yang akan terjadi di hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimun tak parti jika kiamat, Pak. Ajak keajaan, Pak. Tidak ada perenungan itu. Kena hanya sebatas dibaca Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terusnya. Agar kita merenung keadilan, karena siapapun kita akan pasti berhadapan dengan tuntutan keadilan. Bapak kepada anak-anaknya, ya, anaknya 2. Yang paling disayang yang paling kecil, atau yang paling disayang yang paling disayang yang paling pintar. Si tak pintar tak pakai sayang. Hati-hati, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat, dalam negara, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadilan itu bukan hanya benih perak sesama manusia loh, Pak. Bahkan sesama hewan akan diadili. Nanti pada hari kiamat, ketika hewan-hewan itu diadili, antar hewan diadili, embi benbi saling nyoduk, nanti diadili itu. Kalau sudah selesai antar hewan, Allah berfirman, kun turaban, jadilah kamu hewan tanah. Ya. Sekarang tinggal manusia dengan hewan. Oh, manusia di dunia suka ngatu jengkrek. Si tukang ngatu jengkrek, iya tuh sareng Allah Subhanahu wa taala. Benjengkrek ke. Dengan manusia juga akan diadili. Si tukang kerap embi, kerap aja akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ngatu mano nih kan. Kion berak ngobu mano kan enggak masalah. Ngobu mano itu hukumnya boleh, dengan catatan para ulama mengatakan dengan catatan tidak menzalimi. Karena memang ada kadang burung itu atau hewan yang perlu dipelihara. Kalau tidak pelihara, mereka akan terkatung-katung hidupnya, kayak kucing misalnya. Perlu dipelihara. Burung boleh, sahabat ada yang pelihara burung. Tapi jangan kebiri. Ya, kucing kebiri. Gitu ya. Yang tidak boleh itu diadu, dizalimi. Nanti kalau sudah selesai, jemaah sekalian, hewan-hewan diadili, Allah berfirman, jadilah kalian tanah. Selesai sudah. Maka orang-orang yang tidak beriman, di antara mereka melihat hewan-hewan sudah diadili, selesai masanya, jadi tanah. Orang yang tidak beriman kepada Allah berangan-angan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah.
Pada hari itu manusia melihat apa yang dikerjakan tangannya ketika di dunia, perbuatannya. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, aduhai celaka, seandainya kita menjadi tanah saja ketika di dunia. Ya tidak bisa, Pak. Penyesalan itu memang di akhir, bukan di awal. Meningi awal nih, benihnya mana menyesal, sadar. Di awal namanya sadar. Oleh karena itu jangan sekalian, pengadilan di hari kiamat itu pasti. Wa tafarrada Rabb fi dzalika bil hukmi baina khalqih. Hanya Allah sendiri yang akan menghukumi di antara makhluknya. Dipanggil satu persatu. Waktunya panjang. Yang paling cepat yang diadili adalah orang miskin. Yang mana orang miskin sekuni, Pak. Paling 1.000, 10.000, 1.000. Tapi orang kaya panjang hisapnya. Panjang sekali. 1 juta, 2 juta. Terus itu panjang. Paling panjang hisapnya orang kaya. Oleh karena itu yang beruntung orang kaya yang banyak mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah, masjid, anak yatim, titip. Hartamu kemana? Ya Allah, saya titip orang miskin. Bagus. Kan bagus jawabannya kan ini kan. Masih genteng. Kan kata Nabi begitu, tidak akan berubah, tidak akan beranjak kaki orang di tempat padang mahsyarnya sampai dipertanyakan 4 hal. Di antaranya tentang hartanya, untuk apa dia belanjakan dan dari mana dia dapatkan. Ya Allah, saya dapatkan dari yang halal. Kasab saya halal ya Allah. Dari hasil jerih payah sendiri. Bukan menggunakan hak orang lain. Kalaupun saya punya tenaga orang, saya bayar sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada unsur menzalimi. Pendapatannya halal. Begitu kan? Tidak ada yang haram-haram. Mun si haram-haram panik berat. Apalagi hasilnya nyogok itu dari A sampai Z. Sudah ya, nauzubillah. Itu yang didapatkan dari mana? Akan dihisab. Dibelanjakan untuk apa pun juga akan dihisab. Saya pakai ya Allah sesuai dengan kebutuhan anak istri. Kebutuhan. Kalau tidak butuh saya tidak pakai ya Allah. Terus kamu beli mobil banyak padahal yang pakai cuma 1 orang. Untuk apa mobilmu yang banyak itu? Kamu kasih saja. Oh gitu kan, tidak begitu. Hah? Punya malih motor mobil yang bersetong, Pak. Kan yang kita pakai, yang kita butuhkan kan apa sih? Yang kita butuhkan yang kita makan, yang kita pakai pakaian tadi, yang kita tempati, fasilitas secukupnya. Kan senika. Mau lebih dari genika, ngona teluan. Saya nembati situ. Hisab bawa si berak menikah. Hisab si berak. Itu panjang sekali orang kaya dihisab. Yang beruntung orang kaya pendapatan dan pembelanjaan tepat sasaran. Wa annahu yaumun yadinullahu fihi al-khalq bi'amalihim min al-khairi wasyarri. Hari itu merupakan hari di mana Allah akan menghisab, menghitung-hitung makhluknya, amal-amalnya, kebaikan dan keburukannya. Wa dzalika min tafasil hamdi. Itu merupakan rincian-rincian dari pujian kepadanya. Wa mujibuhu kama qala ta'ala. Dan agar kita selalu memujinya sebagaimana firman Allah, wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qudiya bainahum, dan diputuskan di antara mereka bil haqqi, dengan benar, jujur dan adil. Jurdil, penghisaban Allah itu pasti jujur dan adil, tidak dikurangi sedikit pun dan tidak ditambah. Semuanya sesuai dan setimpal. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dikatakan nanti pada hari kiamat selesai akan memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semua makhluk yang beriman memuji Allah, yang tidak beriman pun juga memuji Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menghisab langsung adalah Allah. Dipanggil orang beriman, ya fulan, amilta kada fi yaumi kada fi saat kada. Kamu berbuat ini
di tempat ini, jam ini. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman kepada Allah, perbuatan buruk dan baik akan diakui. Na'am Rabb, amiltu kadza fi kadza fi kadza. Betul ya Allah, saya kerjakan itu. Jujur Pak, tidak bohong-bohong. Dosanya diakui, kebaikannya, imannya juga diakui. Siapa ini? Orang yang beriman. Sebaliknya orang yang tidak beriman, wa amal kafir awil munafik, orang kafir atau benar orang munafik, kita yakin sareng Allah. Kamu berbuat ini di tempat ini jam segini. Apa kata orang munafik atau yang tidak beriman? La ya Rabb. Tidak ya Allah, saya tidak melakukan itu, tapi malaikat loh mencatat sesuatu yang tidak saya kerjakan. Allah mau dibohongi Pak. Ilahi Allah. Kenapa? Di dunia suka bohong. Allah pun akan dia bohongi. Lalu dipanggillah malaikat oleh Allah. Malaikat berkata, "Hai fulan, kamu berbuat ini kan? Di tempat ini kan?" Dia saling berhujah, dia mencari alasan. Maka Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari ini kami kunci mulutnya, yang berbicara tangannya, yang jadi saksi kakinya atas apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Mungkin mulut dia berbicara tadi, tidak ya Allah, kunci benar Allah Pak. Saya caca tanahnya, ungguan ya Allah, betul saya pakai, saya dipakai buat mencuri sama dia. Aca tanahnya, sokona jadi saya, betul ya Allah, saya dipakai buat berjalan. Lisannya dikunci sudah. Malaikat tidak perlu bukti, yang jadi bukti dirinya sendiri. Dan kata Nabi, yang akan berbicara nanti yang pertama al-azmu, dari tulangnya atau kakinya yang sebelah kiri. Dalam riwayat lain kakinya yang sebelah kanan. Kalau mau membohongi Allah, pada akhirnya pun tidak bisa dibohongi Allah Subhanahu wa taala. Adil dan jujur pengadilan Allah. Oleh karena itu, selesai sudah penghisapan, selesai sudah keputusan Allah, wakil alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi Pak, ini berak cerita. Artinya pembicaraan kita sebentar, yang akan kita alami jauh lebih dahsyat daripada yang kita bicarakan sekarang ini. Mengana gulewun sampian muntak mengingat, menyadari, mentafakuri, kan berak galak gila Pak. Kiamat. Ya kan? Oleh karena itu, dengan kita membahas Maliki Yaumiddin, agar selalu merenung penghisapan Allah, pengadilan Allah pada hari kiamat nanti adil dan pasti. Wa yurwa anna jami'al khalaiqi yahmadunahu yawma idzin ahlul jannati wa ahlun nar. Dan diriwayatkan semua makhluk akan memuji Allah pada hari itu, baik penghuni neraka maupun penghuni surga. Adlan wa fadlan, keadilan dari Allah dan keutamaan darinya. Walamma kana qauluhu alhamdulillahi rabbil alamin, tatkala membaca alhamdulillahi rabbil alamin ikhbaran an hamdi abdihi lahu qala hamidani abdi. Sebagaimana hadis qudsi yang kita bicarakan ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, telah memujiku hambaku di dunia maupun di akhirat. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, depak setengah jam gih. Alhamdulillah, kita cukupkan demikian dulu. Semoga ini bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.